melihat wajah Niki tadi setelah adanya putusan dengan wajah yang tenang gitu Kak, itulah sosok Kak Niki. Dia kan artis, Bisa berakting Mas Tara. iya. Kata jaksa, kata Mbak Fitri ya. Iya benar. Jaksa yang bilang. Jaksa yang gitu. Saya bisa menambahkannya. Ya. Ini terkait dengan ini kan pelajaran buat kita semua ya teman-teman ya, termasuk para praktisi hukum yang lain yang di luar sana itu ya, untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat yang benar, bukan yang menyesatkan, karena sudah banyak nih, mulai digiring mulai dari apa tuh pencemaran dan sebagainya, tidak terbukti adanya kesepakatan dan sebagainya ya kan. Nah inilah yang kita bicarakan selama ini. Ini tidak ada yang namanya kesepakatan, gitu kan? Berbicaralah kepada masyarakat untuk edukasi yang benar. Bukan yang dibenar-benarkan, gitu ya? Gitu sih. Kak Fitri, sedikit menambahkan lagi, ini kan 4 tahun, artinya kan beliau harus menjalani lah sisanya, yang sisa dari hasil ini. Terus tapi kan beliau kan single parent yang memang bisa dikatakan hidup perekonomian itu harus tetap berjalan gitu. Mungkin dari Kak Fitri sendiri ada nggak sih rasa empati ke anak-anaknya gitu untuk? Oh ya, kita harus pisahkan ya. Kalau anak tentulah anak nggak boleh dilibatkan dengan urusan orang tua. Saya dari awal berseteru juga dengan saudara terdakwa ini tidak pernah melibatkan anak-anaknya dalam perseteruan saya dengan dia. Ini bukan masalah mendendam, gembira, nyukurin, mampusin atau bukan ya. Tapi saya sebagai orang yang pernah dekat dengan dia, mudah-mudahan ini jadi pelajaran yang berarti banget. Kalau dia sayang sama anak-anaknya jangan diulangin, karena dia selalu bilang ke saya, dia tidak pernah berurusan dengan hukum yang memalukan. Selalu kan ribut, berantem apa gitu. Kali ini dia menyandang status sebagai kriminal, ya ini jangan diulangin lagi. Kalau nanti sampai inkrah ya, Bang Leon ya. Ya. Kalau sampai inkrah nanti. Tapi harapan dari kakak juga semoga dengan putusan hari ini bisa menjadi efek jerah juga Kak ya. Ya semoga ya. Ya. Semoga. Pelajaran bagi dia, pelajaran untuk bagi masyarakat. masyarakat yang lain, Yang lain. untuk tidak melakukan Buat pembulian. Dan tadi mungkin tambahin sedikit, ini kan banyak sekali yang terjadi tadi, mungkin sudah, cuman kami ulang lagi ya. Jadi mengenai kata-kata yang mungkin kalian sering dengar di pengadilan maupun di media sosial mengenai adanya kesepakatan. Nah sebenarnya kesepakatan itu tidak mudah langsung dikatakan suatu kesepakatan maka pidana itu tidak ada. Cuman coba dilihat teman-teman di dalam pasal 1321 KUH Perdata, kalaupun misalkan Nikita Mirzani menganggap ini adalah kesepakatan, maka diatur di pasal 1321 KUH Perdata mengenai pembatalan atas kesepakatan itu. Kalau adanya suatu paksaan yang sifatnya mengancam atau dengan adanya suatu tipu muslihat atau penipuan. Nah sekarang balik lagi, ada nggak di dalam kitab hukum pidana kita yang mengatur tentang adanya suatu ancaman ataupun penipuan? Ada di pasal yang mengenai ancaman di pasal 368 maupun 369, penipuan di pasal 378. Nah berarti kalau misalkan di sini ada korban yang mengalami suatu tindak pidana pengancaman yang diterima sama si korban, maka korban ini bisa melaporkan kan? Ini hal yang ini dilakukan Reza Gladys. Jadi kesepakatan itu bukan dari kata kesepakatan aja, tapi bagaimana suatu peristiwa hukum atau tindakan yang dilakukan sampai terjadinya suatu kesepakatan. Prosesnya yang diuji, bukan kata kesepakatannya yang diambil potong untuk seolah-olah membenarkan ada suatu kesepakatan yang sah menurut hukum. Nah kalau misalkan ada yang ancaman ya maka perbuatan yang memenuhi unsur delik dari pidana, jadi dia bisa untuk dibuktikan di pengadilan dalam kasus ini. Makanya jadi kalau yang dinamakan katanya endorse, kalaupun ada yang kesepakatan harusnya dia bisa buktikan apa sih yang di dalam objek yang diperjanjikan dalam kasus ini. Karena kan di sini kan ada dua yang saya anggap ya, ada dua pembenaran yang dilakukan oleh terdakwa Nikita Mirzani. Satu, katanya Reza Gladys untuk menutupi mulut, untuk menutup mulut. Terus yang kedua katanya endorse. Nah dari kedua pertentangan ini aja mereka tidak konsisten. Makanya kan di dalam tuntutan kita pernah mendengar kan jaksa menuntut atas pemberatannya itu adalah terdakwa berbelit-belit. Dia tidak fokus terhadap suatu bantahan yang dituduhkan terhadap si terdakwa ini. Justru malah seolah-olah kayak mau mengaburkan pola pikir kita sebagai masyarakat atas dugaan yang sedang dituduhkan kepada Nikita Mirzani. Dan pada akhirnya sekarang
majelis hakim tetap meyakini secara sadar terbukti melakukan tindak pidana yang dimaksud oleh jaksa penuntut umum. Ada lagi bang? Kalau nggak salah tadi juga ada kata-katanya tidak mohon maaf dan tidak mengakui Oh, tidak mengakui perbuatannya. dan tidak mohon maaf apa ya? Itu aja, tidak mengakui Tidak perbuatan. mengakui perbuatannya secara terus terang. Jadi memang kan kalau teman-teman lihat di dalam KUHP baru yang akan berlaku tahun 2026 dalam pasal 54-nya nanti di situ kan memang salah satu yang harus dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidana itu kan salah satunya ada nggak permintaan maaf, ada nggak pemaafan dari korban. Nah tadi kalau kita lihat di dalam pertimbangan hakim, salah satu hal yang memberatkan kan karena dia tidak mengakui, berarti kan dia tidak meminta maaf dan tidak ada pemaafan dari si korban. Yaitu memang harapannya ke depan setiap orang yang sudah berdasarkan bukti yang terpampang di persidangan itu, ya harapannya kan dia mau mengakui kesalahannya, meminta maaf sehingga putusan pemidananya juga tidak tinggi-tinggi. Nah di dalam diri terdakwa berdasarkan putusan hakim hari ini kan dianggap tidak ada itu. Makanya saya melihat kemungkinan besar pertimbangan hakim menjadikan 4 tahun dari tuntutan maksimal 6 tahun itu ya salah satunya itu. Karena dilihat dalam diri terdakwa ini tidak ada penyesalan dan tidak ada rasa bersalahnya begitu. Bela dirinya lebih ini ya, tinggi dibanding Ya. penyesalannya Pak. Padahal kan sebenarnya tujuan dari proses pemidanaan itu kan bagaimana setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana itu menyesali perbuatannya dan memperbaiki dirinya. Dan kalau kita lihat sampai sidang tadi pun kan selesai putusan belum ada itu gitu. Ya saya sih berharap kalau nanti ini sudah berkekuatan hukum tetap, si terdakwa ini kemudian bisa benar-benar memperbaiki dirinya sesuai dengan tujuan dari hukum pidana seperti itu. Ya, mungkin bisa diikutin juga dengan yang lain yang kalau memang ada yang terlibat ya didengerin tadi, minta maaf lah. Nggak ada yang lebih indah kalau menyadari kesalahan dan memohon maaf sebelum terlalu jauh. Dan terkait yang itu yang terlibat tadi sesuai dengan penjelasan kuasa hukumnya Dr. Reza Gledis, sebenarnya itu penting, itu jadi tantangan buat penegak hukum, buat kepolisian Polda Metro ya. Karena kan berdasarkan informasi terlapornya itu kan ada 4. Nah, kepolisian itu harus memberikan kepastian hukum. Kalau memang yang 2 orang lagi dianggap tidak terbukti, ya keluarkan dong SP3-nya. Karena kan setahu kita ini sudah ada tersangka lain, sudah penyidikan. Dan terlapornya ada 4, 2 sudah lanjut ke persidangan gitu loh. Jadi harapannya kita sebagai masyarakat, sebagai praktisi hukum itu ada kepastian hukum. Kalau memang tidak terbukti, ya keluarkan SP3. Kalau terbukti, lanjutkan prosesnya, hadirkan ke persidangan, hadapkan. Itu sih harapan kita. Kepastian hukum. Berarti Kepidit akan tetap bantu Reza sampai masalah ini saya sampai 4-4-nya ini. Masuk. Iya, sampai ada kepastian hukum. Sampai ada kepastian hukumnya. Memantau. Saya hanya memantau, yang dibully kan cuma Dr. Reza kan. Itu kan yang terang-terangan ngebully kan hanya saudara kita. Kalau yang lain-lain ya saya serahkan aja ke kuasa hukumnya. Saya kan nggak ikut campur urusan skincare. Saya mendampingi Reza ini karena korban bully. Ya, pembuliannya. Ya mudah-mudahan saudari NM berubah ya. Amin. Berubah, lebih baik lagi, banyak merenung di sana. Ya nggak apa-apa kok minta maaf. Nggak apa-apa kok ngaku salah daripada harus mendekam. Harusnya ini dilakukan sebelum Proses. Itu yang sudah saya sarankan. Jadi yang ngetawain saya, Miss Tabayun, yang apa kalau didengerin nasihat saya dari awal, mau nggak saya tabayunin? Saya malah diketawain kan? Nah ini rasanya. Ini akibat dari apa tuh namanya, congkak ya, angkuh, gitu. Keangkuhan. Oke. Ya. Terima kasih Kak Fitri.